Anda kembali bersama kami pemirsa. Semarak HUT kemerdekaan ke-78 masih terus dirayakan di seluruh tanah air. Di Bogor, Jawa Barat, ribuan warga tumpah ke ruas jalan mengikuti karnaval kemerdekaan dengan berbagai kostum menarik dan lucu. Ribuan warga di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tumpah ruah mengikuti karnaval kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar oleh warga setempat ini mengusung tema keberagaman dengan menampilkan berbagai kesenian khas etnis mulai dari Tionghoa hingga Betawi. Selain kesenian, seluruh peserta juga diwajibkan mengenakan pakaian seunik dan selucu mungkin. Ada yang memakai pakaian pahlawan ala Bung Karno lengkap dengan kudanya, hingga bocah yang berkostum tuyul yang menggemaskan. Temanya sebenarnya kita tuh mengusung persatuan-kesatuan untuk semua tiga etnis. Jadi di Jonggol ini kita ada etnis Sundanya, kemudian ada Betawi, sama ada Tionghoa. Jadi kita berkehidupan dengan tiga etnis ini, tapi alhamdulillah semuanya rukun semuanya dan saling support. Sangat antusias karena dari mulai penampilan mereka pas lagi pentas seni aja, anak-anak yang memang nggak punya talenta untuk bernari, akhirnya kita gali untuk mereka nari, menampilkan semua tarian-tarian daerah di Indonesia. Selain ikut merayakan dan memeriahkan Hari Kemerdekaan, dengan kegiatan ini warga juga berharap agar keanekaragaman etnis dan budaya yang ada di daerah mereka bisa tetap saling rukun dan damai. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tak hanya warga negara Indonesia yang memeriahkan Hari Kemerdekaan, HUT ke-78 RI tahun ini juga dimeriahkan oleh para warga asing di Sleman, Yogyakarta. Para warga asing dari berbagai negara ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengikuti lomba khas 17-an. Tak hanya warga Indonesia yang memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah warga negara asing yang berada di Wisma Bahasa Kelurahan Santren Kapanewon, Depok, Sleman, Yogyakarta ini juga ikut memeriahkan lomba HUT ke-78 Republik Indonesia. Acara diisi dengan lomba khas 17-an. Indonesia itu negara yang yang penting ya bagi saya, bagi Jepang juga, dan saya bersenang-senang merayakan Hari Kemerdekaan bersama orang Indonesia. Sebelum menggelar lomba, para warga negara asing ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia bersatu. Tapi sebelum lomba-lomba itu, kami semua bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ini agar semua orang asing yang belajar bahasa Indonesia itu dapat mengenal budaya, termasuk juga tradisi. Dan ini cara kami untuk mempromosikan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Acara lomba yang dimeriahkan oleh warga negara asing dari berbagai negara tersebut selain untuk melancarkan bahasa, juga untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada warga negara asing tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Berbagai kreativitas digelar masyarakat Indonesia dalam memeriahkan kemerdekaan Indonesia, seperti aksi pertunjukan flash mob pentas seni angklung yang disuguhkan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para seniman menampilkan lagu populer nasional hingga mancanegara. Ada yang berbeda di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekelompok anak muda dengan beragam busana melakukan flash mob pentas seni angklung menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir dibuat kagum lantaran disuguhkan sejumlah lagu nasionalisme, lagu daerah, dan lagu internasional yang dikombinasikan dengan angklung. Seperti lagu Rayuan Kelapa, Yamko Rabe Yamko dari Papua, Jali Jali dari Jakarta, hingga orkestra Italia La Traviata.
Sejak tahun 2019, Erick Thohir menjadikan bandara sebagai etalase kebudayaan dan sudah berjalan seperti di Jogja, Bali, dan Jakarta. Di etalase kebudayaan itu sudah berjalan sebenarnya waktu itu ada di Jogja, di Jakarta, di Bali, COVID. Akhirnya berhenti, tetapi alhamdulillah sekarang mulai lagi karena memang tingkat daripada penerbangan traffic ya di Jakarta ini luar biasa, di Bali juga. Nah, kembali kita mengingatkan kembali kepada generasi muda harus cinta budaya, mereka masa depan kita ini. Ya, nasionalisme harus menjadi pijakan. Adanya flash mob pentas seni angklung akan memberikan kesan dan pengalaman luar biasa bagi pengguna jasa bandara untuk mengenal budaya Indonesia yang beragam. Apalagi saat para penumpang bisa diajak menari dan menyanyi bersama. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belusukan ke kampung-kampung menempelkan stiker bergambar Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo di rumah warga. Gibran memulai aktivitas ini pada pagi hari dan salah satu lokasi yang dikunjungi Gibran berada di RW 11 Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah. Selain menempel stiker, Gibran juga menyarankan kepada warga setempat yang ditemui-nya mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Aksi menempel stiker dari kampung ke kampung ini dilakukan serentak oleh kader PDI Perjuangan serta bacalek atas arahan pimpinan partai. Berapa tadi Mas Gibran? Ya, 7 lebih. Nggih, kesini ngapain Mas Gibran, Bu? Ya mau ini nengok ya mengunjungi jotik sini warga sini. Warga sini sempat ngobrol-ngobrol atau enggak dengan warga tadi, Bu? Ya, tapi ngobrol yang sebelah sana. Sini ya cuma kita salaman. Salaman. Tadi nempel stiker juga ya. Gubernur Jawa Tengah yang juga baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengapresiasi bantuan paket alat tulis yang diberikan oleh 30 influencer tanah air. Sementara untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah menambah bantuan di sektor pendidikan, perbaikan RTLH, dan lainnya. Puluhan influencer tanah air diantaranya Torik Halilintar, Fuji, Fadli Faisal hingga Lesti Kejora memberikan bantuan 1017 paket alat tulis untuk pelajar mulai dari SD, SMP, dan SMA, SMK di Kota Semarang. Bantuan influencer yang tercatat dalam rekor muri ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tadi sebuah peristiwa yang menurut saya menyenangkan karena mereka peduli sama anak sekolah dan memberikan bantuan. Saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi lebih banyak anak-anak muda yang sangat kreatif ini dan kemudian bisa memberikan manfaat orang banyak. Sementara itu, untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambah bantuan di sektor pendidikan, perbaikan RTLH, dan lainnya. Ganjar yang juga baca pres Partai Perindo ini meminta kepada kepala daerah dan dinas terkait untuk melakukan jemput bola. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto, iNews melaporkan.